Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah seharusnya berterima kasih, bersyukur kepada Allah, Rabb yang senantiasa melindungi kita, memenuhi, mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Bahkan Allah jualah yang telah menjaga kesehatan kita. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Kalau kita lapar, Allah juga yang telah membuat kita kenyang dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Amin. Kita hari ini sudah masuk tanggal 16 bulan Syawal. Betul ya? Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir sudah menyelesaikan saum Syawalnya. Amin. Di Syawal ini saya kehilangan dua orang sahabat saya. Pertama, Pak Giri Harsono, beliau pembina Masjid Al-Muhajirin, meninggal 26 Maret hari Kamis di kota suci Mekah saat beliau i'tikaf ya. Beliau i'tikaf di penghujung Ramadan, namun qadarullah ternyata memang Allah mengundang dia ke rumahnya untuk menyempurnakan ibadah puasanya, dan Allah wafatkan di kota suci Mekah. Disolatkan hari Jumat ya, di Masjidil Haram. Subhanallah. Gak semua orang ya bisa meninggal dalam kondisi seindah itu ya, senikmat itu. Satu sisi keluarganya dan juga jamaahnya sedih ya, tapi sisi lain iri kepingin ya wafat di kota suci Mekah, disolatkan oleh ribuan orang di Masjidil Haram setelah menuntaskan saumnya dan juga menutup ibadahnya dengan i'tikaf 10 hari di bulan suci Ramadan di kota suci Mekah. Yang kedua, jamaah saya juga di masjid di Al-Mushalla Barakah, Ustaz Jamjam Hawari. Beliau masih muda, usianya baru 45 tahun ya. Subuhnya masih berjamaah sholat, paginya masih ngantar anak ke sekolah, dan sorenya sudah meninggal dunia. Meninggal mendadak, serangan jantung. Itu dua orang yang cukup dekat dengan saya. Kita doakan semoga Ustaz Jamjam Hawari dan Pak Giri Harsono Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Tadi di rumahnya Pak Giri ya, ada undangan takziah dan yang hadir sangat banyak, menunjukkan bahwa beliau ya sangat dicintai oleh warganya, oleh masyarakat. Jemaah sekalian, Syawal itu secara istilahan itu ulama memaknai tiga makna. Pertama, irtafa'a. Kedua, istimrariyah. Dan ketiga, ibtida'ul khair. Ya, nanti kita bahas ini, kita kaitkan dengan hadis yang akan kita bacakan pada malam hari ini. Di Syawal itu maknanya pertama apa? Irtafa'ah, apa artinya? Meningkat atau peningkatan. Jadi sejatinya kita nih orang beriman di Syawal ini lagi meningkat. Ada peningkatan gitu loh. Apa yang meningkat? Keimanannya meningkat. Makin yakin sama Allah, makin taat sama Allah, ya, makin dekat sama Allah. Imannya meningkat, ketakwaannya meningkat, kesolehannya meningkat.
akhlaknya, kepribadiannya semakin indah, semakin baik. Kenapa meningkat? Karena 1 bulan penuh dicas, dididik di madrasah yang bernama Ramadan. Jadi Allah mentarbiyah kita, Allah mendidik kita, mentraining kita 30 hari. Selama sebulan itu, dengan berlapar-lapar itu, dengan kita malamnya qiyamul lail, dengan itikaf, hasilnya itu ya ada peningkatan. Dan iman, ketika imannya meningkat, ini otomatis berimplikasi kepada amal solehnya yang meningkat. Karena naiknya iman berbanding lurus dengan naiknya amal. Otomatis iman naik, amal juga tambah, ibadah juga tambah. Iman turun, semangat amal juga turun. Maka aneh kalau ada orang di Syawal ini justru turun ibadahnya, seharusnya naik. Nah, jemaah semuanya kan, ini makna pertama ya, ada peningkatan. Itu Syawal, makna Syawal. Kedua, istimroriyah. Artinya apa? Ada keberlangsungan, ada kesinambungan dalam apa yang dikerjakan selama Ramadan itu, dia lanjutkan kembali di Syawal dan 10 bulan setelahnya. Misal kemarin kita puasa Ramadan tuh, ya, betul. Diterusin lagi puasanya. Supaya apa? Supaya dia merasakan suasana Ramadan. Coba dah, kalau kita lagi sawalan, Senin Kemis, Ayyamul Bid, itu kita ngerasa kayak Ramadan, gitu. Itu namanya istimroriyah. Meskipun udah nggak Ramadan, tetap dia puasa. Dengan puasa 6 hari Syawal, puasa Senin Kamis. Itu namanya istimroriyah. Meskipun udah nggak taraweh, nggak ada, diterusin dengan qiyamul lail. Meskipun nggak ada lagi tadarus di masjid, terusin dengan tilawah pribadi harian dia. Meskipun udah nggak ada lagi yang ngasih takjil, dia terusin lagi dengan sedekah pada anak yatim, fakir miskin, kayak gitu. Itu namanya istimroriyah. Kebaikan-kebaikan, kebiasaan-kebiasaan baik dia selama Ramadan itu nggak hilang begitu aja. Karena mohon maaf ya mas kalian, banyak orang-orang yang begitu tekun, taat dan soleh ketika Ramadan, tapi begitu Ramadan pergi, Ramadan berlalu, kesolehan itu gak lagi nampak dalam dirinya. Kemarin di masjid itu betah banget gak pulang-pulang, sekarang gak nongol-nongol lagi. Ada kayak gitu? Ada gak Pak? Itu di masjid sono dekat rumah saya. Di sini mah gak ada kayak gitu. Ini gak boleh kayak gitu. Karena Rabb yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah saat Ramadan, sama nggak Tuhan yang kita sembah 11 bulan pas Ramadan? Sama nggak? Sama lah. Mas kenapa? Kok Ramadan kita begitu dekat, begitu taat sama Allah? Begitu setelah Ramadan, kita sudah mulai berjarak. Gak ada lagi qiyamul lail yang kita lakukan, gak ada lagi tilawah yang kita baca, gak ada lagi sedekah yang kita keluarkan, gitu. Ini namanya istimroriyah. Dan Allah senang. Allah itu senang, suka kepada hambanya yang ketika beramal itu istimroriyah. Ahabbul a'mali adwamuha. Amal yang paling Allah cintai itu yang istimror, yang rutin, yang langgeng. Wa in qalla, meskipun sedikit. Mudah-mudahan ya jamaah al-muttaqin bisa meneruskan kebiasaan baiknya saat Ramadan dan diteruskan 11 bulan pasca Ramadan. Amin. Bahkan ada yang hatam 2 kali, 3 kali hatam, ya. Subhanallah tuh. Bahkan ada sayembara tuh dari Ustaz Mujamil Yusuf, ya. Siapa yang hatamnya paling banyak dapat hadiah umroh. Dia sayembara tuh. Dan ada orang itu yang hatam sampai 30 kali hatam. Berarti sehari 1 kali hatam. Dia wawancarai itu sama Ustaz Mujamil Yusuf. Dia kan presiden PKS ya. Wawancarai, bagaimana cara Anda bisa 30 kali hatam? Wawancarai itu. Keren banget. Kok bisa hatam 30 kali itu, gimana caranya? Gimana bagi waktunya? Dan yang kedua, hatam 17 kali. Yang kedua. Ya. Jadi hampir separuhnya.
Ya. Nah, di sini Al-Mutakin insya Allah ada yang hatam 3 kali ya. Ada ya? 5 kali juga ada ya. Bu Udi hatam berapa? 5 kali? Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi ada istimroriyah, ada keberlanjutan. Terusin lagi tilawahnya. Dan ini enggak ya, ini menunjukkan puasanya itu berhasil, puasanya itu diterima sama Allah ketika ada istimroriyah. Ketika ada irtafa'ah, ada peningkatan. Makin meningkat imannya, makin semangat amal solehnya, makin baik ya perilakunya, ya, kepribadiannya. Tadinya berdendam jadi pemaaf, tadinya berdengki di lapang dada, yang tadinya itu pelit banget sekarang lebih dermawan. Nah kayak gitu ya. Yang ketiga, ibtidaul khair. Ini mana Syawal ya, supaya kita paham ya, ngerti Syawal itu maknanya dalam. Artinya memulai sesuatu yang baik. Di antara kita misalnya ada yang sedang mengalami permasalahan di rumah tangganya gitu. Maka Syawal ini mulai ditata ulang bagaimana supaya rumah tangganya lebih baik lagi. Itu di Syawal. Atau mungkin ada di antara kita yang hubungannya nggak baik sama saudaranya, sama tetangganya. Maka di Syawal ini dia benahi lagi, dia sambung lagi itu hubungan kepada orang-orang yang sedang ya mungkin ada keretakan. Makanya Syawal itu identik dengan silaturahim. Banyak orang bersilaturahim. Upaya apa? Supaya ketika silaturahim itu saling bersalaman itu Allah hilangkan rasa dendam, dengki, marah di hatinya. Karena kata Nabi, tasafahu yazhabul ghil an qulubikum. Hendaklah kalian bersilaturahim, saling berjabat tangan, maka Allah akan hilangkan gil, apa gil? Rasa iri, dengki di hati kalian. Ya, jadi kalau orang benar silaturahimnya, ikhlas silaturahimnya, jabat tangan dengan penuh keikhlasan, Allah hilangkan tuh rasa dendam, dengki di hatinya. Nah, 3 kalimat ini ya, yaitu irtafa'a, istimroriyah, ibtul khair, kalau diperas jadi satu, maka jadilah namanya istiqomah. Dengan kata lain, orang dikatakan berhasil puasanya, orang dikatakan puasanya itu diterima sama Allah ketika setelah Ramadan ini dia makin istiqomah. Apa istiqomah itu? Qaulul ulama, maknal istiqomah luzumu ta'atillahi ta'ala. Makna istiqomah adalah orang itu konsisten untuk mentaati Allah. Bagaimanapun kondisinya, tetap dia taat sama Allah. Itu namanya istiqomah. Meskipun dalam kondisi lagi sulit ekonominya, tetap dia berjamaah ke masjid. Tetap dia qiyamul lail. Tetap dia duha. Kan ada orang ngambek sama Allah. Ada Pak? Iya. Iya. Ngambek sama Allah. Ketika lagi dikasih ke lapangan rezeki, rajin dia. Majinya rajin. Ya. Duhanya rajin. Besoknya rajin. Begitu diterima Allah, dikasih ujian, dibikin susah, dibikin sempit rezekinya, udah langsung down, turun ibadahnya, ngambek dia sama Allah kalau gitu. Orang istiqomah, mau susah, mau seneng, mau sehat, mau sakit, mau lagi lapang, mau lagi sempit, dia tetap luzumu ta'atillahi ta'ala. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi ya Ayub alaihissalam. Nabi kita Muhammad SAW juga menyatakan seperti itu. Jemaah sekalian kan? Dalam sebuah hadis di sini disebutkan an Abi Hurairah an Abi Umar wakila Abi
umrah Sufyan bin Abdullah. Qala qultu ya Rasulullah. Aku bertanya, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku tentang Islam suatu nasihat di mana aku nggak akan minta lagi kepada seorang pun selain engkau. Beri aku satu nasihat di mana dengan nasihat itu aku nggak minta lagi nasihat kecuali kepada engkau. Maka kata Nabi, qala qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Ucapkanlah, kata Allah, kata Nabi, ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Ini cuma dua tuh. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Hadis sahih Imam Muslim. Hadis ini merupakan tafsir dari Quran surat Fussilat ayat ke-30 sampai 32. Ya. Namanya tafsir Quran bil hadis disebutnya. Quran dijelaskan, ditafsirkan dengan hadis. Di mana di sini Allah berfirman tentang buah yang akan didapatkan bila kita istiqomah. Istiqomah itu perintah siapa? Bu? Perintah Allah. Setiap Allah perintahkan, manfaatnya buat siapa? Buat kita sendiri. Ya, pastikan setiap yang Allah perintahkan pasti bermanfaat buat kita, dan manfaatnya bisa kita petik di dunia sampai nanti di akhirat. Termasuk istiqomah ini. Setidaknya di ayat ini ada 4 buah istiqomah. Ada 4 yang kita raih, yang akan kita rasakan, kita dapatkan kalau kita istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Ini pertama. Para ulama ketika membahas hadis ini, kapan itu malaikat turun sama kita yang istiqomah, dan kapan dia berkata alla takhafu wa la tahzanu. Pernah nggak, Bu? Ibu dibisikin malaikat, Allah ta'ala wa tahzan. Pernah nggak ada suara dan ibu dibisikin Allah ta'ala wa tahzan? Pernah nggak, Bu? Luar biasa. Ternyata ulama tafsir itu, mereka pertama, malaikat itu akan turun kepada orang yang istiqomah. Pertama adalah di saat kita sedang menghadapi detik-detik sakaratul maut. Saat yang paling menegangkan dalam hidup kita itu saat kita sedang menghadapi sakaratul maut. Itu lebih sangat menegangkan. Kenapa? Karena di saat itu pikiran kita pecah. Mikirin dosa kita gimana nih? Dosa kita masih banyak. Ya, punya utang, terus apa yang bayar? Anak saya ini masih kecil-kecil, kalau saya meninggal siapa yang ngurusin? Itu kan, si saya malah cantik, masih muda, ntar nikah sama siapa? Pikirin, Bu. Pikirin. Wah, itu Pak, masalah itu Pak, pikirannya kemana-mana itu. Jadi, orang ketika lagi sholat itu Pak, itu tegang. Dan dia banyak yang dipikirkan. Ya. Maka di saat dia lagi ketakutan, lagi sedih, bercampur-campur itu, kan perlu ada yang menghibur dia, perlu ada yang nge-backup dia, perlu ada yang memotivasi dia. Kata para ulama, Allah kirim malaikat dan membisikkan ke dalam hatinya, Allah takhafu wa la tahzanu, kamu jangan khawatir. Anak-anakmu udah dijamin sama Allah rezekinya. Kamu jangan khawatir. Ya. Surga udah dibuka
buka pintunya buat kamu. Dihibur dia sama malaikat. Lihat aja di Quran, di ayat yang lain. Di surat An-Nahl ayat kedua, 16 kedua. Alladzina tatawaffahumul malaika tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang takwa, orang-orang yang taat kepada Allah, yang istiqomah di jalan Allah, itu orang-orang yang ketika sedang meregang nyawa akan diwafatkan oleh malaikat. Thayyibin, meninggalnya dalam keadaan dia baik. Meninggalnya itu dalam keadaan dia itu Allah ridho sama dia. Thayyibin itu maknanya meninggalnya husnul khotimah, beriman, sedang beramal soleh, Allah ridho, itu mana thayyibin. Yaquluna, malaikat akan menghampirinya, datang mendekati dia, membisikkan ke telinganya, salamun alaikum, selamat kamu ya, kamu ini orang baik, kamu ini termasuk ahli khair, ahli jannah, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Lihat, pintu surga dibuka pintunya buat kamu. Ini di surat An-Nahl ayat 32, bahwa orang kalau takwa sama Allah, orang kalau istiqomah dengan Allah, Allah kirim malaikat di saat-saat genting, di saat dia sedang menghadapi sakaratul maut. Mudah-mudahan ya kita termasuk dalamnya. Amin. Ya rabbal alamin. Jemaah muliakan. Yang kedua, orang kalau istiqomah itu dijamin sama Allah ya, termasuk min ahlil jannah. Ya, saya ulangi, ketika orang itu istiqomah dijamin orang itu termasuk ahli surga. Di ayat yang lain Al-Ahqaf 13-14 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, dan mereka istiqomah, maka mereka tidak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih. Mereka itulah ashabul jannah. Mereka itu adalah penghuni surga, kekal selama-lamanya. Itulah balasan dan amal-amal mereka. Diperkuat di surat Fussilat ya, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan kabarkanlah gembira kepada orang istiqomah bil jannah, dengan surga yang telah dijanjikan untuk mereka. Nih, kedua. Di Bapak Ibu pengen jadi surga? Pengen? Ini gue udah jawab, gue berpengen apa? Pengen nggak surga? Kuncinya apa? Istiqomah. Istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam taat kepada Allah, istiqomah dalam iman kepada Allah. Dan ini gak mudah jemaah sekalian. Jangankan kita ya, yang jauh dari zaman kenabian, level sahabat aja ada yang pindah kamar, awalnya Islam jadi murtad, ada nggak? Banyak. Itu yang ikut, yang beriman kepada nabi palsu, jumlahnya bukan ratusan, ribuan orang. Pengen coba, berarti ribuan orang murtad ya, nggak istiqomah dalam Islam, nggak istiqomah dalam iman. Dia lebih memilih nabi palsu Musailamah ketimbang Rasulullah. Itu selevel sahabat. Bagi kita yang bukan sahabat, kita masuk hebat. Benar? Ya Pak. Mereka hidup di zaman sebaik-baik zaman loh. Ya, masih ketemu sama Rasulullah, pernah bertemu dengan Umar, Utsman, ya, Abu Bakar, orang-orang terbaik gitu loh. Kok bisa murtad gitu loh? Apalagi hari ini, ketika
Kemunafikan lebih mendominasi. Ketika kemaksiatan itu dianggap biasa. Zina biasa. Ya kan? Korupsi udah kayak biasa. Kalau kita nggak kuat, ya, iman kita nggak kuat, aduh, berat Pak. Berat, ya Allah. Makanya mohon sama Allah, mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ketiga nih, buah istiqomah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah yang akan melindungi kalian, baik saat hidup di dunia dan saat nanti di akhirat. Artinya, orang kalau istiqomah, langsung Allah yang akan lindungi. Pakai nahnu di sini, nggak pakai ana. Kenapa coba? Allah nggak mengatakan ana, Allah, aku yang melindungi, enggak, tapi pakai nahnu. Ya, kenapa? Ketika Allah melindungi kita, ya, Allah kirim malaikat-malaikat yang akan menjaga kita, menjaga iman kita, ya, menjaga anak istri kita, ya, menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga harta yang kita punya. Siapa yang menjaga? Allah itu kan sifatnya apa? Al-Hafiz, maha menjaga. Allah itu, ya, maha menjaga. Maka kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Orang kalau istiqomah akan dijaga sama Allah, akan dilindungi sama Allah. Dijaga iman kita, jangan sampai iman kita terkontaminasi dengan riya, dengan syirik, dengan munafikan. Ya. Dijaga kehormatan kita. Hati-hati ya, hari ini banyak gak orang yang nggak bisa jaga kehormatannya? Banyak gak orang yang begitu mudah menjual kehormatannya? Banyak gak? Banyak Pak. Kemarin saya itu ada anak yatim bunuh diri. Bunuh diri Pak. Usianya baru 16 tahun, gantung diri. Bulan puasa, gantung diri. Cantik banget anaknya. Terus saya tanya kepada keluarganya, kenapa bunuh diri? Depresi Pak Ustadz, karena dia hamil dan pacarnya gak tanggung jawab. Hamil, gak tanggung jawab, bunuh diri. Terus kakaknya mencuri motor, ketangkep, di penjara, di Kapolsek, digebukin di penjara, gak kuat dia. Minum itu pembersih lantai, mati tuh kakaknya di penjara. Adiknya bunuh diri, gantung diri karena hamil, kakaknya bunuh diri karena gak kuat menahan malu dan penderitaan. Tinggal satu, adiknya sekarang lagi depresi, dan ternyata dia juga udah rusak kehormatannya, udah gugurin kandungan 2 kali. Saya tanya kepada bibinya, Bu, ini pasti bermasalah nih, bapaknya atau ibunya. Gak mungkin anak akan seperti itu. Coba jujur, gimana kehidupan bapaknya sebelum meninggal dunia? Bapaknya meninggal dunia kecelakaan di Cikampek, mobilnya tabrakan tunggal, meninggal di situ. Ibunya meninggal, bapaknya meninggal. Selamat 3 anaknya ini. Iya Pak Ustadz, itu bapaknya almarhum itu, ya, waktu mudanya itu suka berzina. Masya Allah, ya Allah, pantes Bu. Zina itu dosa yang dianggap utang. Artinya kalau bapaknya dulu berzina, maka dibayar sama anaknya. Pantes tuh anaknya dizinahi orang karena bapaknya zinahi istri orang. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau anak kita, istri kita sampai hari ini dijaga kehormatannya sama Allah, kita bersyukur sama Allah. Karena hari ini banyak sekali di luar sana anak-anak itu, ya Allah, pacarannya udah bebas, ya Allah. Ngeri Pak Bu, ya. Ngeri gak Bu? Lihat anak sekarang pergaulannya, ngeri banget ya, Masya Allah. Itu yang ketiga.
Saya ulangi. Buah istiqomah. Tadi apa yang pertama? Pak Muhammad? Lupa. Ya inilah resiko ngajar orang tua begini. Baru apa pertama? Budi. Dijaga oleh malaikat. Malaikat akan jaga kita. Kita punya bodyguard. Allah kirim malaikat yang akan melindungi kita, jagain kita, memotivasi kita, ya, dan mendampingi kita saat kita meninggal dunia. Dia dampingi kita. Masya Allah. Kedua, dijamin masuk surga. Tiga, dilindungi oleh Allah, dijaga sama Allah, keimanannya, kehormatannya, kesehatannya, keluarganya, Allah jaga. Dan keempat, nah ini, orang istiqomah itu nanti bebas meminta apa aja yang belum pernah dia dapatkan di dunia. Pak Budi misalnya pengen apa? Ya Allah, dulu saya pengen banget punya istri yang banyak, yang cantik gitu. Belum tercapai ya Allah. Sekarang berikan saya, dikasih. Ya Allah, dulu rumah saya kecil, rumah saya gede, digedein sama Allah. Ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi mereka nanti di sorga akan diberikan apa aja yang dipengenin, apa aja yang diinginkan, yang dipengenin, apa aja kita pengen, gitu, dikasih. Itu buah istiqomah, gitu loh. Kalau di sini kita pengen sesuatu, nggak bisa kalau kita nggak bersungguh-sungguh, betul? Di sorga mah, jangankan kita ngucap, baru kepengen di hati, ini kepengen di hati, belum diucap, udah ada, datang. Kata Nabi ini gini, di sorga itu, di sorga, kalau bosan makan, ini hidang makanan yang udah dihidangkan, ada burung lagi hinggap di pohon, dan dia pengen, ya Allah itu daging burung kayaknya enak, saya makan. Itu burung yang lagi hinggap itu pindah ke tangannya, udah matang. Keren gak tuh? Keren gak? Wah, keren banget. Gak sempet motong, gak sempet goreng. Itu makna tafsir surat Al-Waqiah. Walahmi thayrin mimma yashtahun. Dan daging burung yang mereka inginkan. Jadi orang surga tuh pengen daging burung. Bukan kita di sini beli dulu pecel lele, kelamaan, ngantri lagi. Betul nggak? Ya, Masya Allah tuh. Mudah-mudahan ya, jamaah al-muttaqin ini termasuk orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita sama-sama kumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Udah ajan ya? Udah, baik. Sampai di sini ya kajian kita, masih sawalan, ini masih suasana sawal. Saya mengucapkan taqullah minkum wa taqullah karim. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, dan semoga kita bisa ketemu di Ramadan di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian tutup doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.